Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Usna Mesinda Dewi Saputri dengan NIM G002533 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.1. Yang pertama, laporan pertama yaitu jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Kemudian B, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum. Dan C, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsial testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Nah, organ pertama yaitu penis. Penis merupakan suatu organ berbentuk tubuler, kemudian juga merupakan alat kopulasi pria. Penis homolog dari glans klitoris pada wanita. Pada masa embriologi, keduanya berasal dari struktur primordial yang sama, yaitu tuberculum genitalis. Nah, penis ini terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa, yaitu bulbus dan crus penis. Kemudian kedua pars libera, yaitu corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Nah, bulbus penis dia terletak di tengah, diambil oleh crus penis dextra ex sinistra. Ke distal dia akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Kemudian crus penis dia terletak di lateral bulbus penis, terdiri dari struktur dextra et sinistra. Pada bagian dorsal akan berbentuk corpora spongiosa penis. Kemudian lanjut ke corpus spongiosum, dia terletak di bagian ventral corpus penis, dilewati oleh uretra pars spongiosa, dan di distal dia akan melebar menjadi glans penis. Bagian dalam glans penis akan mengalami pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis, dan lalu pada ujung glans penis terdapat lubang yang merupakan muara uretra disebut ostium uretra eksternum. Di bagian proksimal dari glans penis terdapat batas antara korpus dan glans berbentuk cekungan disebut sulcus corona glandis. Nah, kemudian kulit yang menutupi glans penis disebut preputium. Preputium dihubungkan dengan glans penis oleh lipatan yang terdapat tepat di bawah muara uretra ke arah bagian ventral penis dan dinamakan frenulum preputii. Kemudian yang terakhir yaitu corpora cavernosa. Nah, corpora cavernosa sendiri merupakan jaringan erektil. Corpus cavernosum penis dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut tunika albuginea. Nah, tunika albuginea sendiri terdiri dari dua lapis. Yang pertama letaknya superficial, langsung membungkus kedua corpora cavernosa menjadi satu, dan yang kedua letaknya profundal, membungkus masing-masing corpus cavernosum penis dexter et sinistra. Ruangan dalam corpus cavernosum disebut cavernae. Saat ereksi, cavernae akan berisi darah. Kemudian juga tunika albuginea dexter et sinistra, dia akan menyatu di medial disebut septum pecniforme penis. Di sebelah superior dan inferior dari septum pecniforme penis terbentuk dua cekungan. Di sebelah superior ditempati oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis. Sedangkan yang di inferior ditempati oleh corpus spongiosum penis. Kemudian di pars fixa dia diperkuat oleh dua muskulus, yaitu pertama muskulus bulbus spongiosus berfungsi untuk mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran darah. Kemudian yang kedua yaitu musculus ischiocavernosus berfungsi untuk mengompresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Kemudian penis sendiri divaskularisasi oleh arteri dari cabang arteri pudenda interna, dan juga untuk venanya dia akan bermuara ke vena pudenda interna. Lalu pada bagian corpora cavernosa penis dia terdapat arteri hallucinae yang merupakan cabang dari arteri cavernosa penis atau arteri profunda penis yang menyuplai darah ke rongga-rongga cavernae ketika terjadi ereksi. Nah, kemudian cairan limfokulit dan fascia penis, yaitu pada struktur superficialnya, dia akan dialirkan ke nodi supremedialis dari nodi inguinal superficialis. Kemudian struktur profunda penisnya akan mengalirkan cairan limfanya ke nodi iliaci interni. Kemudian yang kedua itu skrotum. Nah, skrotum merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Perfusi mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Dan pada bagian mediana skrotum terdapat raphe scroti. Nah, urutan lapisan skrotum sendiri dimulai dari kulit, fascia dartos dan musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan terakhir substantia testis.
Kemudian yang ketiga itu testis. Nah, testis sendiri merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita, terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Nah, testis kiri lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermaticusnya lebih panjang. Nah, funiculus spermaticus sendiri dia menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam kavum abdomen atau tempat testis berasal pada masa embrio. Nah, adapun namanya descensus testicularum yaitu didefinisikan sebagai proses turunnya testis ke skrotum dari kavum abdomen selama masa embriogenesis. Testis mengalami penurunan relatif ke dalam canalus inguinalis, tempat keluarnya testis ke skrotum pada masa embriologi, lalu masuk ke skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis untuk menghindari temperatur abdominal yang suhunya tinggi. Spermatogenesis normal hanya bisa terjadi pada suhu yang sekitar lebih rendah 3 derajat Celcius dari suhu abdomen. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya, testis divaskularisasi oleh arteri testicularis cabang aorta abdominalis, dan untuk venanya adalah vena testicularis yang keluar sebagai jaringan vena, yaitu plexus venosus papiniformis. Nah, vena testicularis dextra dia akan bermuara ke vena cava inferior, sedangkan untuk vena testicularis sinistra dia akan bermuara ke vena renalis sinistra. Adapun lapisan pembungkus testis yaitu tunica vaginalis, tunica albiginae, di mana di dalamnya terdapat tonjolan-tonjolan tunica albiginae yang masuk ke dalam testis yang disebut septum atau trabecula yang membagi testis menjadi 200 hingga 300 lobuli. Nah, di dalam setiap lobulusnya dia terdapat tubuli contorti seminiferi. Di dalam tubulus contorti seminiferus dia terdapat 2 buah sel, yaitu pertama sel Sertoli atau sel penyokong dan juga sel spermatogenik yang menghasilkan sperma. Sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstisial Leydig, yaitu yang mensekresikan testosteron. Kemudian yang lapisan yang ketiga itu tunica vasculosa. Nah, kemudian testis sendiri diinervasi oleh plexus testicularis, yaitu cabang segmen thoracike 10 hingga 12, kemudian nervus genitofemoralis, yaitu cabang segmen lumbal 1 hingga 2. Lalu lanjut ke alur perjalanan sperma. Nah, spermatozoa dihasilkan oleh sel gamete tubulus contortus seminiferus, kemudian akan berjalan ke tubulus rectus seminiferus, lalu rete testis, ductus efferentes ke epididymis, kemudian ke ductus deferens, lalu ampulla ductus deferens ke ductus ejaculatorius yang akan bersatu dengan saluran vesicle seminalis, kemudian ke ostium ductus ejaculatorius, lalu ke uretra pars prostatica, uretra pars membranaceae, lalu uretra pars spongiosa, dan akhirnya ke ostium uretra externa. Lalu terkait klinis, yaitu yang pertama terdapat peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, hal ini adanya kemungkinan terjadinya torsiotestis. Mengapa? Karena adanya trauma atau gerakan mendadak yang dapat memicu rotasi funiculus spermaticus. Akibatnya dia terputusnya aliran darah dari arteri testicularis yang lalu terjadi iskemia. Nah, ciri klinis dari torsiotestis sendiri yaitu adanya nyeri mendadak sangat hebat, kemudian skrotum bengkak, kemerahan, testis terangkat tinggi pada posisi horizontal, kemudian refleks kremaster menghilang, jadi tidak membaik saat diangkat, yang berbeda dari epididymitis. Kemudian hal ini juga emergensi. Mengapa? Karena iskemia testis irreversible setelah 6 jam, sehingga dia dapat adanya resiko kehilangan testis. Kemudian adapun kasus klinis yang kedua yaitu peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Nah, hal ini juga dapat menandakan terjadinya varikokel yang penyebabnya adalah pelebaran dan kegagalan catoplexus papiniformis atau venous plexus pada foliculus spermaticus. Paling sering terjadi di kiri karena vena testicularis kiri masuk ke vena renalis kiri dengan sudut 90 derajat sehingga resistensi lebih tinggi. Nah, ciri klinisnya dia terasa seperti bag of worms saat berdiri, makin jelas saat valsalva. Nyeri tumpul atau rasa berat pada skrotum bisa menyebabkan infertilitas karena suhu testis meningkat. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Hal ini dapat menandakan terjadinya pembesaran prostat atau benign prostat hyperplasia. Nah, anatomi dari prostat sendiri dia mengelilingi uretra pars prostatica, kemudian juga terbentuk dari zona transisional atau di mana di sini paling sering terjadi hipertrofi yang kemudian dapat menyebabkan BPH tendin. Nah, kemudian zona lainnya ada zona sentral dan zona perifer yang di sini paling sering terjadi kanker prostat. Nah,
Manifestasi klinis BPH akibat obstruksi sendiri yaitu aliran BAK lemah, pancaran mengecil, nokturia, rasa tidak lampias, frekuensi meningkat, hesitansi atau harus menunggu untuk mulai BAK. Nah, mekanisme dari BPH sendiri yang pertama terjadi pembesaran zona transisional, lalu dia akan menekan uretra prostatika, lalu pada akhirnya akan aliran urinnya dia akan terhambat. Kemudian lanjut ke laporan kedua, itu yang A, jelaskan pembagian organ sistem uretra dan fungsi umum masing-masing organ. B, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilaluinya. Nah, organ sistem uretra yang pertama yaitu ren, yaitu merupakan organ retroperitoneal terletak pada dinding posterior abdomen dan juga terdapat glandula adrenal di polus superiornya. Nah, di bagian dalam ren itu terdapat korteks dan juga medula renalis. Di korteks renalis tersusun dari columna renalis bertini dan juga arcus corticalis. Nah, di dalam medula renalis ada piramidis renalis, papilla renalis, foramina papillaria, calyx minor, calyx major, papillis renalis dan juga sinus renalis. Nah, fungsi dari ren sendiri adalah untuk filtrasi darah, yang dimana dia menghasilkan urin primer dan sekunder, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur asam basa, ekskresi zat toksik, dan juga produksi hormon seperti EPO dan renin. Lanjut yang kedua yaitu ureter. Nah, ureter sendiri merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke vasus posterior vesika urinaria. Nah, ureter memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis, kemudian masuk basis vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal. Ini untuk mencegah refleks urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Di dalam pelvis, ureter disilang oleh ductus deferens pada pria dan arteri uterina pada wanita. Nah, ureter sendiri memiliki fungsinya pertama mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Ureter membawa urin yang sudah terbentuk dari pelvis renalis menuju ke kandung kemih. Kemudian yang kedua yaitu mendorong urin dengan gerakan peristaltik. Nah, dinding ureter memiliki otot polos yang berkontraksi ritmis atau peristaltik sehingga urin tetap dapat mengalir meskipun posisi tubuh berubah atau melawan gravitasi. Kemudian yang ketiga mencegah refleks urin dari kandung kemih ke ginjal. Katup fungsional di mora ureter menutup ketika kandung kemih penuh atau berkontraksi sehingga urin tidak dapat naik kembali ke ginjal. Kemudian organ ketiga yaitu vesika urinaria, yaitu merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga cavum abdomen saat penuh. Adapun fungsi dari vesika urinari yaitu dia menyimpan urin sementara. Kandung kemih berperan sebagai reservoir, mampu menampung sekitar 300 hingga 500 ml urin sebelum timbul rasa ingin BAK. Hal ini dimungkinkan oleh dinding elastisnya. Kemudian yang kedua mengatur pengosongan urin. Vesika urinaria berperan dalam proses BAK dengan yang pertama yaitu kontraksi musculus detrusor untuk mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua mengenai relaksasi sphincter internal saat mixi. Kemudian juga berkoordinasi dengan sphincter eksternal untuk yang dapat dikendalikan dengan sadar. Kemudian yang ketiga yaitu dia dapat berfungsi untuk memberi sinyal ke otak saat penuh. Pergelangan dinding kandung kemih mengaktifkan reseptor regang, kemudian dia akan mengirim impuls ke pusat mixi sehingga dapat memunculkan rasa ingin BAK. Kemudian lanjut ke organ sistem uretra yang terakhir yaitu uretra. Nah, uretra sendiri yaitu saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra sternum. Pada uretra maskulina dibagi menjadi 4 pars, yaitu uretra pars preprostatica, uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, dan uretra pars spongiosum. Pada uretra feminin, uretranya pendek, panjangnya sekitar 4 cm. Nah, uretra wanita dia lebih mudah terinfeksi pada trakt urinariusnya karena uretra pendek. Nah, kemudian uretra sendiri memiliki fungsi yaitu yang pertama saluran untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Uretra mengalirkan urin dari vesika urinaria menuju ostium uretra externum sehingga urin dapat dikeluarkan saat mixi. Yang kedua itu mengatur kontinensia atau menahan atau melepas urin. Fungsi ini dilakukan oleh dua sphincter, yaitu sphincter uretra interna yang merupakan otot polos. Dia berfungsi untuk mengatur pembukaan uretra saat mixi, mencegah urin keluar tanpa sengaja. Kemudian juga pada laki-laki juga mencegah refleks semen ke kandung kemih saat ejakulasi.
Kemudian ada pun sphincter uretra eksterna yang merupakan otot rangka yang membantu menahan kencing secara volunter dan juga berperan penting saat menahan urin dalam situasi darurat seperti pada kasus Miko. Kemudian yang ketiga, pada laki-laki dia merupakan saluran urin dan juga saluran reproduksi. Uretra laki-laki berfungsi ganda karena dia membuang urin dan juga mengalirkan semen saat ejakulasi. Pada perempuan uretra hanya sebagai saluran urin. Kemudian lanjut ke alur perjalanan urin. Nah, dimulai dari nefron atau di glomerulus di cortex renalis, dia terjadi filtrasi darah untuk urin primer. Nah, urin lalu akan lanjut ke tubulus contrus proximal, lalu ke tubulus descendens anzale, medula membentuk lengkung atau loop, kemudian ke tubulus ascendens anzale, lalu ke tubulus collectivus distalis. Nah, di sini dia akan terjadi proses reabsorpsi dan sekresi. Kemudian dia akan lanjut ke ductus collectivus yang akan mengarahkan urin ke papilla renalis. Nah, dari papilla renalis, urin akan keluar ke calyx minor lalu ke calyx mayor, kemudian akan ke pelvis renalis dan selanjutnya ke ureter yang di ureter ini dia akan melewati 3 penyempitan fisiologis atau tempat yang mudah tersumbat, yaitu pelvio-ureteric junction, kemudian closing iliac artery, kemudian yang ketiga vesico-ureteric junction. Kemudian urin akan masuk ke vesika urinaria, di mana dia akan disimpan di kandung kemih ini hingga nanti saat penuh kandung kemih akan berdistensi sehingga akan menimbulkan rasa ingin BAK. Lalu urin akan menuju ke uretra melalui sphincter internal dan eksternal, lalu urin akan keluar melalui ostium uretra externum. Kemudian lanjut ke laporan ketiga, yaitu A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineis, spasium perineum profundum serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang host dan episiotomi. Nah, diafragma pelvis sendiri dia dibentuk dari 3 lapisan, yaitu pertama diafragma pelvis atau muskuli, kemudian membrana perineum jaringan ikat, kemudian yang ketiga spasium perineum profundum. Nah, di diafragma pelvis atau muskuli sendiri dia tersusun dari musculus levator ani, yang dimana musculus ini dia akan terbagi menjadi 3 berdasarkan insersionya, yaitu yang pertama adalah musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anococcygeus ya, sehingga dia lebih terlihat dari inferior. Kemudian yang kedua musculus pubococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus juga. Kemudian yang ketiga adalah musculus iliococcygeus yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan os coccygeus. Nah, fungsi dari musculus ini untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen setelahnya saat batuk. Nah, kemudian ada juga musculus coccygeus yang berfungsi untuk menopang diafragma pelvis. Kemudian lanjut ke membrana perinei. Nah, membrana perinei merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal dan ke arah arterial. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferior. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perineum profundum dan terdapat lebaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinei. Dan lanjut ke yang ketiga, yaitu spasium perineum profundum. Nah, muskulus yang berada di dalam spasium perineum profundum yaitu adalah musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perineum profundus, dan juga ada 2 yang hanya pada wanita, yaitu musculus compressor uretra dan juga musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, adapun dinamain diafragma urogenital, yaitu nama lain dari struktur yang dibentuk dari musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter uretra externum. Kemudian lanjut ke regio perineum.
yaitu letaknya dia di bawah dasar pelvis, kemudian bentuknya dia seperti berlian yang dibagi menjadi dua regio oleh garis khayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum menjadi, yaitu yang pertama adalah regio urogenital yang berada di anterior dan juga regio analis yang berada di posterior. Nah, batasnya sendiri adalah yang anterior dia berada di margo inferior symphysis pubicum, kemudian lateralnya adalah rami ischiopubica yang berada di anterior, kemudian ligamen sacrotuberal yang berada di posterior. Lalu batas posteriornya sendiri adalah apex oscoccygeus. Nah, kemudian ada juga terkait perbedaan antara regio urogenital pria dan juga wanita. Nah, pada pria, regio ini ditembus oleh uretra. Urutan lapisan dari yang paling superficial ke lapisan profundanya yaitu kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, kemudian spasium perineum superficialis yang di dalamnya terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbocavernosus. Kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior atau membrana perineum. Kemudian spasium perineum profunda yang di dalamnya terdapat musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter urethra externum dan juga glandula bulbo-urethralis cooperi. Kemudian yang terakhir yaitu fascia diafragma urogenital superior. Nah, pada regio urogenital wanita, dia selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Nah, strukturnya sama dengan pada pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya, yaitu lebih tepatnya di spasium perineum profunda yang di wanita dia tersusun oleh musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter urethra externum, musculus sphincter urethra vaginalis dan juga musculus kompresor. Ini lanjut terkait perbedaan pelvis wanita dan juga pria. Nah, untuk di wanita dia aditus pelvisnya bulat, yang pria seperti jantung, kemudian asitus pelvisnya luas, sedangkan di pria sempit, osakrumnya pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan pria panjang dan sempit melengkung ke depan. Kemudian os coccygeusnya lentur, sedangkan pria kuat, os iliumnya miring ke lateral, sedangkan pria lebih tegak, cavitas pelvikusnya dangkal luas, sedangkan pria dalam sempit. Kemudian tulang pelvisnya tipis tidak kuat, sedangkan pria tebal kuat. Arcus pubicusnya membulat, sedangkan pria sempit. Foramen obturatoriumnya triangular kecil, sedangkan pria triangular lebar. Acetablumnya kecil, sedangkan pria luas. Ischura ischiadicanya luas dangkal, sedangkan pria sempit dalam. Spina ischiadica tidak menonjol, sedangkan pria menonjol. Nah, tujuan bentuk pelvis wanita seperti itu adalah untuk mempermudah jalur lahir janin. Sebaliknya, pelvis pria lebih sempit dan tidak cocok untuk persalinan. Kemudian yaitu ada bidang Hodge, yaitu penurunan kepala janin. Digunakan bidan atau dokter untuk menilai derajat penurunan kepala janin dan jalan lahir. Yang pertama ada bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis, yang artinya kepala bayi di atas PAP atau pintu atas panggul. Kemudian ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1, artinya kepala bayi mulai masuk PAP. Kemudian ada bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, artinya kepala mencapai dasar panggul, di mana di sini fase penting untuk mengajan. Kemudian bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, artinya kepala hampir keluar perineum. Nah, bidang Hodge sendiri membantu untuk menentukan apakah persalinan akan lancar atau membutuhkan tindakan. Kemudian lanjut ke episiotomi. Setelah melahirkan, perineum akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, dilakukan episiotomi. Ada dua tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan mediolateral. Pada episiotomi median, sayatan dimulai pada garis tengah komisura posterior, lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan pada episiotomi mediolateral, sayatan dimulai 45 derajat dari midline. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.